Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 dengan nama kelompok Hitsud, dan sebelum saya memulai saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Dina Nurmala dengan NPM 22311008. Saya Desi Intan Fadila dengan NPM 22311047, dan yang rekan saya Rini Selvia dengan NPM 22311013. Dan yang berikutnya ada rekan saya Rinda Oktarenza dengan NPM 22311059. Dan yang terakhir saya sendiri M. Abdurrahman dengan NPM 193112. Di sini saya mewakili kelompok saya yang menjelaskan mengenai PHP. Pertama, super globals adalah variabel khusus yang sudah disediakan oleh PHP dan dapat diakses seluruh bagian dari program tanpa perlu mendeklarasikannya secara lokal. Artinya, variabel super global ini dapat digunakan di kelas maupun di luar keduanya. Kemudian beberapa super globals yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi PHP. Berikut daftar serta penjelasannya. Yang pertama ada GET. GET ini digunakan untuk mengakses data yang dikirim melalui metode HTTP GET. POST ini digunakan untuk mengakses data yang dikirim melalui metode HTTP POST. Dan yang ketiga ada request. Request ini menggabungkan data dari GET, key. Dan yang keempat ada session. Session ini untuk mengisi sesi pengguna di server. Dan yang kelima ada cookie. Cookie ini biasanya digunakan yang disimpan di browser pengguna. Kemudian ada server. Server ini gunanya sebagai tempat yang berisi informasi tentang server dan lingkungan eksekusi script. Berikutnya ada GET. GET, contoh GET ini misalkan ada sebuah URL berikut. Pada URL di atas ada dua parameter yang dikirimkan melalui metode GET, yaitu nama dengan nilai John dan usia sama dengan 25. Untuk mengakses data ini di dalam script PHP, kita bisa menggunakan GET seperti berikut. Contoh PHP mengambil data dari URL menggunakan GET. Nama sama dengan underscore GET nama yang akan berisi nama. Kemudian usia sama dengan GET usia akan berisi umur dengan 25. Menampilkan hasilnya echo nama sama dengan BR, usia sama dengan usia.
Untuk get nama akan mengambil nilai nama dari URL yang dalam hal ini adalah John. Kemudian untuk get usia akan mengambil nilai usia dari URL yang dalam hal ini hasil output. Jika Anda membuka URL indeks PHP nama John usia 25 sama dengan 25, output yang ditampilkan di browser adalah nama John usia 25. Kemudian post. Misalkan form HTML seperti ini, yaitu type HTML length sama dengan 8, head, meta, cursive UTF, min 18, meta, name sama dengan short, content sama dengan with device with, initial sama dengan select, scale sama dengan 1.0, title, form input title, body, form action, proses PHP, masukkan metode post. Yang kemudian nama ini kita input tipe teks nama. Usia kita input teks nama usia. Untuk input tipe submit, value dengan dan from body HTML. From ini akan mengirim data ke file proses PHP menggunakan metode post saat pengguna menekan tombol kirim. Data yang dikirimkan adalah nilai dari input nama dan usia. Dalam proses PHP-nya yaitu PHP mengambil data yang dikirim metode post. Nama sama dengan post nama. Mengambil nilai input nama dari form. Usia post. Usia yaitu mengambil nilai input usia dari form. Mengambil hasil echo nama sama dengan nama. Echo usia sama dengan usia. Untuk post atau nama akan mengambil nilai dari input dengan nama yang melalui metode post. Kemudian post usia akan mengambil nilai dari input dengan nama usia yang dikirim melalui metode post. Untuk hasil output, jika pengguna mengisi form dengan nama John usia 25 dengan mengirim format akan terlihat seperti ini tanpa parameter dari URL karena menggunakan post. Proses PHP di dalam proses PHP output yang akan ditampilkan adalah seperti ini. Nama John usia 25. Kemudian ada request. Misalkan forum HTML menggunakan metode get. HTML form action proses PHP metode get, nama input tipe teks nama, usia input tipe teks
nama usia. Kemudian tipe, submit, dan kirim. Saat pengguna mengisi form dan mengirimkan data URL akan berubah menjadi seperti proses PHP. Nama John, usia 25. Maka pada halaman proses PHP bisa mengambil data yang dikirim menggunakan request seperti PHP, nama, request nama, usia, request usia, nama, dan echo usia. Untuk request, mengambil nilai parameter nama dari URL jika menggunakan metode get atau dari forum. Jika metode menggunakan metode request usia, mengambil nilai parameter usia. Untuk hasil output, jika perlu diisi dengan nama John dan usia 25, maka output yang ditampilkan adalah nama John, usia 25. Session. Di sini ada contoh program dashboard PHP. Session start. Cek apakah pengguna sudah login. If is a underscore session login. Session login true. Jika belum login, alihkan ke halaman login. Header. Login PHP. Exit. Lalu ambil data sesi. Username. Session username. Welcome to the dashboard. PHP echo username. Dan logout PHP logout. Untuk di halaman dashboard ini PHP, kita memulai sesi dengan session start, kemudian menampilkan halaman, lalu memeriksa apakah pengguna sudah login dengan memeriksa nilai session. Jika pengguna belum login, mereka akan dialihkan ke halaman login. Jika sudah login, bisa mengambil username yang disimpan dalam sesi dan menampilkannya di halaman. Kemudian ada cookie. Contoh cookie dalam mengambil data. Untuk contohnya yaitu PHP. If is a cookie username. Insert cookie term. Echo username. Cookie username. Echo dan cookie else echo cookie tidak ditemukan atau sudah kadaluarsa. Untuk P atau username mengambil data cookie username yang disimpan sebelumnya, dan cookie term mengambil nilai cookie term. Jika cookie ditemukan, nilai dari cookie akan ditampilkan. Jika tidak, pesan akan muncul bahwa cookie tidak ditemukan atau sudah kadaluarsa. Untuk hasil output, jika sebelumnya Anda telah mengunjungi set cookie PHP dan cookie telah di-set, membuka get cookie PHP akan menampilkan seperti username John Doe and dump dark. Jika cookie tidak ditemukan atau jika sudah kadaluarsa, maka outputnya akan seperti ini, yaitu cookie tidak ditemukan atau sudah kadaluarsa.
kemudian ada server. Untuk contoh sederhananya, menampilkan beberapa informasi umum tersedia di server, yaitu PHP menampilkan informasi server dan permintaan HTTP. Echo server software, kemudian echo server name, echo server address, echo server port, echo request method, dan echo request URI, echo script file name, dan echo document root, dan echo PHP self. Untuk server software menampilkan software yang digunakan, misalkan Apache 2.4.41. Yang kedua ada server name, nama host atau domain server, server ADDR, alamat IP server port yang digunakan oleh server untuk menerima permintaan, biasanya 80 untuk HTTP dan 443 untuk HTTPS. Kemudian request method, metode HTTP yang digunakan dalam permintaan, get, post, dan lain-lain. Kemudian request URI, URL permintaan yang menunjukkan path dan query string, misalkan /index php name sama dengan John. Kemudian script file name, path lengkap ke file script yang sudah dijalankan. Kemudian dokumen root direktori untuk dokumen web, misalkan file atau www atau html. Kemudian PHP self, nama file script yang sedang dijalankan relatif terhadap dokumen root. Untuk output, misalkan kita mengakses server atau servers underscore info PHP. Di server, kita bisa mendapatkan output seperti berikut tergantung pada konfigurasi server Anda, yaitu server software Apache 2.4.41, server name localhost, dan server address 127.0.0.1, server port 80, request method get, kemudian request URL server underscore info PHP, script file name /var/www/html/server underscore info PHP, dan dokumen root /www/html. Kemudian PHP self /server underscore info PHP. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.